Oke. Jantung itu dia sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama sistem peredaran darah sistemik atau sistem peredaran darah besar. Yang kedua sistem peredaran darah pulmonal. Nah, sistem peredaran darah sistemik atau besar itu peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Kalau sistem peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil itu peredaran darah dari jantung, paru-paru, kembali lagi jantung. Sekarang proses peredaran darah itu dimulai dari darah-darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Itu dibawa menuju jantung dari seluruh tubuh. Nah, kalau dari bagian atas tubuh, darah-darah kotor itu dibawa melalui vena cava superior. Kalau dari bagian bawah, melalui vena cava kayak gini nih. Kalau dari atas dari sini, vena cava superior, dari bawah dari vena cava inferior. Nanti akan berkumpul di sini. Di vena cava communis dalam sini, pertemuan antara vena cava superior dan inferior. Baru setelah itu darah kotor pertama kali akan menempati ruangan yang bernama atrium dextra. Oke. Dari atrium dextra selanjutnya akan menuju ventricle dextra melewati sebuah katup, yaitu katup trikuspid. Katup trikuspid dinamakan trikuspid karena dia punya 3 kuspis atau daun pintu atau 3 valvula. Valvulanya harus dihafal, apa aja? Ada di buku. Oke, coba dicek mana? Dibuka, ya Suhaila ada, Sobota ada. Coba dibuka yang jantung, ini siapa namanya? Coba dibuka lagi. Oke, lanjut ke belakang ya. Ini kan ada 2 nih. Dibuka dulu. Itu. Anterior. Nah, itu kuspisnya harus dihafal ya. Ada valvula semulunaris dextra, sinistra, posterior, kuspis apa, kuspis septales, kuspis anterior, itu harus dihafal ya. Nah, masing-masing katup itu punya kuspisnya masing-masing. Kalau trikuspid dia punya 3 kuspis atau daun pintu. Kalau bikuspid punya 2. Kalau katup pulmonal punya 2. Kalau katup aorta punya 2 juga. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sistem peredaran. Sekarang posisi darah berada di ventricle dextra. Selanjutnya darah dari ventricle dextra akan dibawa menuju jantung, menuju paru-paru. Nah, dari ventricle dextra darah akan dibawa menuju paru-paru melewati yang namanya truncus pulmonalis. Nah, pada saat darah dari ventricle dextra menuju truncus pulmonalis, itu dia melewati satu katup, namanya katup pulmonal. Oke, katup pulmonal itu ya bagian dari semilularis. Jadi semilularis ada 2, pulmonal dan aorta. Nah, kalau dari ventricle dextra dia menuju ke truncus pulmonalis melewati sebuah katup yang bernama katup pulmonal. Oke. Sekarang posisi darah ada di katup pulmonal. Di truncus pulmonalis. Berikutnya akan dibawa ke pulmo kiri dan pulmo kanan. Kalau ke pulmo kiri melewati arteri pulmonalis sinistra, kalau pulmo kanan melewati arteri pulmonalis dextra. Sekarang posisi darah berada di paru-paru. Nah, pada saat darah berada di paru-paru, terjadilah proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertanyaannya, yang mengikat oksigen, senyawa yang mengikat oksigen yang ada dalam darah apa? Ada yang tahu? Senyawa yang mengikat oksigen itu namanya hemoglobin. Jadi hemoglobin itu tugasnya mengikat si oksigen yang ada di paru-paru. Sehingga nanti oksigen itu bisa terbawa ke dalam darah. Oke? Sampai sini paham? Selanjutnya, setelah darah sudah dibersihkan, sudah ditukar, berikutnya akan dibawa kembali ke jantung. Kalau dari pulmo kiri dia melewati vena pulmonalis sinistra, dari pulmo kanan melewati apa? Vena pulmonalis dextra. Dari vena pulmonalis dextra dan sinistra darah sudah kaya oksigen.
Oke. Kemudian dari dextra dan sinistra dibawa ke satu ruangan yang disebut dengan atrium sinistra. Setelah dari atrium sinistra, berikutnya akan dialirkan ke bawah menuju ke ventricle sinistra, melewati sebuah katup, yaitu katup mitral atau katup bikuspid. Oke. Setelah posisi darah sudah berada di ventricle sinistra atau ventricle kiri, baru akan dipompakan ke seluruh tubuh. Sebelum ke seluruh tubuh dia ke aorta dulu. Jadi dari ventricle sinistra menuju aorta, oke, melewati sebuah katup lagi, namanya katup aorta. Barulah ketika sudah sampai di aorta akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya fisiologis sistem peredaran darah? Nanti bisa diulang-ulang aja videonya kalau emang nggak paham. Sekarang kita lanjut. Selanjutnya sekarang kita bahas tentang bunyi jantung. Bunyi jantung dalam kondisi yang normal itu ada dua, bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung pertama dihasilkan dari tertutupnya katup atrioventrikular, atau dalam hal ini adalah katup trikuspid dan bikuspid. Jadi menutupnya dep itu terjadi bunyi jantung satu atau bunyi sistolik. Nah, ketika katup atrioventrikular menutup, di saat yang bersamaan katup semilunaris atau dalam hal ini katup aorta dan katup pulmonal akan terbuka. Oke. Kalau katup atrioventrikular menutup, katup semilunarisnya terbuka. Di saat yang bersamaan pula, otot-otot ventrikel sedang berkontraksi, memompakkan darah ke seluruh tubuh. Begitulah terjadi bunyi jantung pertama atau bunyi sistolik. Selanjutnya, bunyi jantung 2 atau bunyi diastolik terjadi ketika tertutupnya katup semilunaris. Dalam hal ini adalah katup pulmonal dan katup aorta. Nah, di saat yang bersamaan ketika semilunaris tertutup, maka katup atrioventrikular akan membuka. Ya, kalau atrioventrikular menutup, semilunaris membuka. Oke. Nah, ulang ya. Kalau kan tadi bunyi jantung 2 itu menutupnya katup semilunaris. Di saat yang bersamaan ketika katup semilunaris menutup, katup atrioventrikular membuka. Di saat bersamaan pula sedang terjadi relaksasi otot ventrikel pada jantung. Terjadilah bunyi jantung ke-2. Sampai sini ada yang mau ditanya? Paham bunyi jantung 1 dan 2 bedanya apa? Kalau 1 menutup atrioventrikular, kalau 2 menutup semilunar. Udah ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi di sini, jadi